Halo, selamat datang kembali di All About Gizi dan Kuliner. Kali ini ada yang menarik ya. Kita akan berkreasi dengan tempoyak. Tempoyak dari durian ya. Tempoyak ini banyak di Palembang. Jadi kebetulan ini adalah permintaan kreasi dari Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan gizi yang akan mengadakan seminar bertema pangan fungsional dan mereka mengangkat tempe dan tempoyak ya. Nah, tempoyak ini dari durian yang difermentasi mempunyai kelebihan dari aspek selain zat gizi tentunya juga aspek bioaktif dari pangannya. Bioaktif pangannya ini dia mirip dengan yang terkandung pada yogurt, mengandung probiotik. Nah, karena mengandung probiotik memang selayaknya yogurt itu tidak dimasak. Itu pun kalau toh dimasak itu biasanya diberikannya terakhir. Nah, yang terjadi di masyarakat kita itu tempoyak memang dengan aromanya yang kuat dan menggugah selera. Ini biasa digunakan buat makanan-makanan yang berbumbu tajam ya, seperti untuk sambal dengan teri atau ikan, untuk gulai, untuk pepes dengan syarat bumbu ya. Nah, kali ini saya mencoba mengutak-atik membuat satu masakan yang berbeda dari modifikasi tempoyak, yaitu saya akan membuat cupcake ya yang menggunakan tempoyak. Nah, biasanya kan cupcake-nya tuh dari durian, nih sekarang tempoyaknya gitu ya. Nah, saya menggunakan teknik dasar mengukus karena paling tidak mengurangi paparan panas yang akan diberikan pada masakan ya, karena kalau dipanggang itu bisa sampai di atas 100 derajat. Saya akan menggunakan teknik kukus ya. Ini masuk kategori sponge cake ya. Jadi ada telur dan gula yang pertama kali yang dikocok. Saya awali dengan telur ya, 3 butir telur dan 1 butir kuning telur ya. Kita kocok bersama gula dengan kecepatan yang stabil ya, sampai dia mengembang. Setelah telur dan gulanya ini tinggi, ditandai dengan adanya jejak daripada mixer ya, pengocok mixer, maka ini cukup sudah. Proses pengocokan kita matikan ya. Kita akan memasukkan bahan-bahan yang lain ya. Kita nyalakan dulu alat pengukusnya ya, dengan api yang besar karena memang proses mengukus itu harus dia tertutup rapat dengan uap yang besar ya. Nanti kalau sudah panas baru dimasukkan, jadi jangan memasukkannya ketika masih dingin. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu ya. Kita memasukkannya dengan sambil di ayak ya, karena khawatir tepung terigunya ini sepertinya kayak agak lembab ya, khawatir ada benda-benda lain ya. Nah, ini cukup ya, ada benda-benda lain. Kemudian sambil kita aduk pelan-pelan ya. Mengaduknya tidak kuat-kuat ya, sedang-sedang saja, pelan-pelan, karena fungsi daripada mengocok adalah meningkatkan volume. Jadi kalau kita mengaduknya itu kenceng-kenceng seperti membuat bubur, maka fungsi daripada memberikan volume pada telur dan gula tidak jadi percuma gitu ya. Kita masukkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil bergantian dengan susu bubuk ya. Ini untuk menguatkan rasa ya dan membuat lembab. Oke. Begitu seterusnya dimasukkan terigunya secara perlahan sambil diaduk. Oke. Boleh bergantian dengan bahan yang lain ya, yaitu di sini saya masukkan tempoyak ya, karena tempoyak kental sekali. Kita beri santan ya,
Ini menggunakan santan instan karena mengurangi, kalau pakai santan segar itu mengurangi warna yang kurang baik ya. Biasanya warnanya agak coklat kalau kelapanya tuh kelapa hijau. Nah, untuk santan instan ini ada baiknya ketika menggunakan itu sebelum dimasukkan itu bisa direbus dengan minyak. Jadi minyak ini untuk meningkatkan rasa gurih dari santan instan ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit tempoyaknya ya. Tempoyaknya agak kasar nih ya, harus dijadikan pasta. Terus boleh dibantu dengan whisk ya, mungkin ya ada whisk. Saya cari dulu whisknya. Bantu dengan whisk akan lebih enak. Kembali masukkan lagi tempoyaknya. Ini nanti tempoyaknya dicicipi dulu ya. Kalau terlalu asam ya mungkin agak dikurangi, khawatirnya rasanya terlalu tajam. Tapi kalau teman-teman pemirsa suka dengan rasa yang tajam ya kenapa? Biasanya orang Sumatera tuh senang banget dengan aroma tempoyak ya. Berbeda dengan orang Jawa ya. Orang Kalimantan juga senang sekali dengan tempoyak ya. Gantian dengan bahan yang lain, tepungnya dimasukin lagi sampai habis. Di sini sudah terasa aromanya ya, aroma tempoyak. Cake ini saya modifikasi juga dengan wortel. Jadi wortel yang dimasak dengan lemak minyak itu, maka beta karotinnya juga akan bisa dimanfaatkan oleh tubuh, karena beta karotin itu untuk absorpsinya dibutuhkan bantuan lemak. Jadi saya memberikannya adalah minyak dan santan. Ini boleh bergantian, mulai diberikan ininya. Ngomong-ngomong ya lupa, wortel yang diparut ini tentunya banyak airnya ya, jadi agak kita peres sedikit supaya dia tidak lunak, menambah cairan nanti di cake-nya ya. Ini nanti hasilnya ada serpih-serpihan daripada wortelnya dan aromanya aroma tempoyak. Oke, masukin lagi seterusnya dari bahan habis. Sambil dimasukkan santan. Oh, sudah mendidih, saya pastikan dulu supaya tidak terlalu panas. Cukup, saya pikir ya. Lanjutnya kita tuang ke dalam mangkuk-mangkuk. Oke, letakkan di sini. Demikian proses pembuatannya. Selanjutnya nanti kalau sudah matang bisa dihiasi dengan topping, aneka topping, mau toppingnya coklat, mau toppingnya diberikan gula warna-warni ya, sesuai dengan selera agar nampak menarik ya. Berapa lama ini dikukus? Kurang lebih 20 menit. Jangan dibuka-buka ya, agar suhunya nggak berubah-berubah.